Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengajian hari ini kita kembali lagi saja ke halaman 138. Buka, Mas. 138. Utruk wa amsikul hilin wal hasad. Kita ulang lagi. Bapak kalau membawa catatannya monggo dibuka. 138. Kita baca dulu nazm syairnya agar mudah mengartikannya. Ayo bis. Ikuti saya. Utruk wa sikullahil lin wal hasad. Utruk wa sikullahil lin wal hasad. Utruk wa sikullahil lin wal hasad. Harrim li'ir bil muslimi nafataslamu. Harrim li'ir bil muslimi nafataslamu. Harrim li'ir bil muslimi nafataslamu. Utruk wa amsik. Ayo. Kullahillin wal hasad. Harrim li'ir bil muslimin nafataslamu. Ulang sekali lagi. Harrim li'ir. Sekali lagi. Udruk wa utruk tinggalo siro. Utruk tinggalo siro. Utruk tinggalkanlah. Wa amsik lan ngekero siro. Wa amsik lan ngekero siro. Wa amsik dan tahanlah. Kullahillin kelawan saben pengunek-ngunek. Kullahillin kelawan saben pengunek-ngunek. Wal hasati lan drengki. Wal hasati lan drengki. Wal hasati
dan dengki. Kita baca terjemah satu cabang dari cabang keimanan yang nomor 43. Sebagaimana telah kita ketahui dalam nazm syair ini, utruk wa amsik kullahillin wal hasad, yang artinya tinggalkanlah dan tahanlah segala dendam dan dengki. Saya ulang terjemahnya, utruk tinggalkanlah, wa amsik dan tahanlah, kullahilin atas segala, bahasa sini dendam, wal hasadi lan sekabehe drengki. Sebagai orang yang iman kepada Allah, pada umumnya terjadinya dendam dan dengki karena ada orang lain selain kita mendapatkan anugerah dari Allah. Setelah orang lain mendapat anugerah dari kemurahan Allah, kita melihat mereka enjoy. Setelah kita melihat mereka enak, hati kita timbul mempunyai keinginan atas apa yang didapat orang lain. Setelah kita mempunyai keinginan apa yang didapat orang lain, kita berusaha. Kadang karena keterbatasan kemampuan kita tidak berhasil. Keinginan kita menggebu-gebu karena memang keadaan atau memang Allah menghendaki yang seperti itu, kita tidak berhasil, timbullah keinginan ingin merusak, ingin menghancurkan, ingin menghilangkan apa yang didapat orang lain. Macam-macam kenikmatan, kemurahan Allah kepada orang lain yang kita tidak bisa mendapatkan. Mbuh ayu rupane bagi si wanita, anak-anak ini, kemudian sing rada ireng, atine kurang marem, terus mripate menteleng, tangane pengen ngantem, mulutnya sambil gremeng, tidak nyambung. Jadi atas kemurahan Allah kepada orang lain, kalau kita belum mendapatkannya, kita tidak boleh mendengki, berusaha menghilangkan kemurahan Allah kepada orang lain. Demikian pula anak-anak pria. Mungkin ada anak yang kuat fisiknya, mungkin ada anak yang mendapat kemurahan oleh orang tua, diberi sepeda motor dan seterusnya. Ada yang mempunyai keinginan tapi terbatas kemampuan, atau memang Allah belum berkehendak, melakukan, membuli, merusak dan lain sebagainya. Ini namanya dengki. Pada prinsipnya dendam dan dengki ini merupakan tanda, kata orang Jawa, meri. Mempunyai keinginan belum terlaksana terus
Mary, ngerti Mary? Mempunyai keinginan belum terlaksana terus Mary. Ya Mary ini dendam. Di hati kita kalau sudah dendam, ingin menghilangkan anugerah Allah kepada orang lain. Naiklah itu menjadi dengki. Pertanda orang yang dengki ini imannya masih kurang sempurna. Sebab segala sesuatu ini telah dicipta oleh Allah, segala sesuatu ini diatur oleh Allah, dan aturan Allah ini tidak akan sama. Pagi tidak sama dengan sore, pria tidak sama dengan wanita, pedesaan tidak sama dengan perkotaan. Anak-anak diciptakan oleh Allah beragam. Karena itu setiap ada sesuatu yang ada pada orang lain, kita tidak boleh iri, kemudian dendam dan dengki. Ayo dibaca, bis. Ayo, bis. Siap? Mbak siap? Ayo, bis. Utruk wa amsikul laghillin wal hasad. Utruk wa amsikul laghillin wal hasad. Ayo. Utruk wa amsikul laghillin wal hasad. Kok diam ini? Ulang lagi. Ayo ikut yang bisa baca. Atau kurang lamban sedikit bacanya agar bisa mengikuti mbak-mbak. Utruk, ayo. Utruk wa amsikul laghillin wal hasad. Utruk wa amsikul laghillin wal hasad. Utruk, tinggalkanlah, ayo. Wa amsik, dan tahanlah, kulla ghillin, segala dendam, wal hasad, dan dengki. Cabang keimanan. Ayo ikut. Yang nomor 43 adalah meninggalkan dan menahan segala dendam dan dengki. Ulang lagi, cabang keimanan yang nomor 43 adalah meninggalkan dan menahan segala dendam dan dengki. Jadi orang iman tidak boleh dengki, tidak boleh bahkan tidak hanya merupakan larangan Allah yang ringan. Siapapun orang yang dengki, kelak oleh Allah akan dikumpulkan dengan iblis. Kelak oleh Allah akan dikumpulkan dengan iblis di akhirat. Iblis itu adalah setan. Awal kejadiannya iblis itu diciptakan oleh Allah dari api. Manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Terciptalah Nabi Adam yang dari tanah. Kemudian iblis dikumpulkan oleh Allah. Setan itu dikumpulkan oleh Allah di alam surga sana bersama malaikat. Setelah mengabdi kepada Allah berpuluh-puluh ribu tahun,
Iblis setelah mengabdi kepada Allah di surga puluhan ribu tahun, Allah menciptakan makhluk yang baru, ialah manusia. Yang diciptakan oleh Allah makhluk yang baru ini Nabi Adam. Siapa? Nabi Adam. Dan Allah berfirman kepada sekalian para malaikat, sebab mulianya iblis dengan mulianya malaikat masih mulia malaikat. Terlebih dahulu malaikat diciptakan oleh Allah dan mengabdi kepada Allah beribu-ribu tahun. Firman Allah kepada sekalian para malaikat termasuk kepada iblis, wahai para malaikat, hormatlah kamu sekalian kepada Nabi Adam. Hormatlah kamu sekalian wahai para malaikat kepada Nabi Adam. Dan hormat ini tidak sekedar hormat kecil-kecilan, tapi hormat yang luar biasa. Sampai-sampai malaikat diperintahkan oleh Allah dengan bahasa usjudu li Adam, sujudlah, sungkemlah kepada Nabi Adam. Kemudian para malaikat kesemuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Iblis membangkang, iblis sombong, dan iblis tergolong orang yang ingkar kepada Allah atas ketuhanan Allah, tidak mengikuti perintah, sombong, dan akhirnya meninggalkan Allah. Itu namanya iblis sombong. Kemudian iblis berusaha untuk mencelakai Nabi Adam. Iblis berusaha mencelakai Nabi Adam dengan cara agar Nabi Adam melakukan kesalahan. Terjadilah di dalam cerita Al-Quran, kisah Al-Quran, akhirnya Nabi Adam melanggar larangan Tuhan. Gara-gara dibully, gara-gara iri dengki perbuatan setan untuk mencelakai Nabi Adam. Mencelakai Nabi Adam agar Nabi Adam kehilangan nikmat, kehilangan rahmat, kehilangan kemurahan Allah. Ini sampai sekarang terus berlaku. Iblis terus berusaha. Demikian pula anak cucu Nabi Adam, kita manusia, mas-mas, mbak-mbak, oleh iblis diganggu. Sebab iblis bisa masuk ke ranah nafsu kita, keinginan kita ini bisa dimasuki iblis. Didoronglah keinginan kita agar kita mau melakukan dengki. Tanpa salah apa-apa teman, tanpa salah apa-apa kawan, tanpa salah apa-apa saudara, mendapatkan kemurahan dari Allah karena kita belum mendapat atau tidak mendapatkan anugerah Allah itu, terus kita melakukan iri, ditingkatkan lagi untuk menghilangkan nikmatnya orang lain, terus kita melakukan dengki. Ini pertanda kita kurang sempurna iman, kepercayaan kita atas pembagian Allah kepada para hamba. Nah, paham? Paham apa enggak? Jadi kita tidak boleh iri dan sebab segala sesuatu sudah diatur oleh Allah. Karena itu pembagian Allah kepada hamba tidak boleh kita campuri. Kalau kita mencampurinya, terus kita melakukan iri dan dengki, berarti iman kita kurang sempurna. Allah akan memuliakan kita satu dengan yang lain tidak sama. Yang satu mungkin hitam penting, yang satu mungkin kuning penting. Kalau hitam itu kan jadi yang bertengah berupa orang ketok, ya toh. Yang kuning kalau pakai ketok, ketok polos. Jadi segala sesuatu sing dhuwur mungkin gampang kebentuk apa? Berbentur kepalanya.
Mungkin, tapi yang pendek enggak. Yang dusuk-dusuk, melayu-melayu gempa. Jadi Allah memberi keistimewaan satu dengan yang lain tidak sama. Jangan suka mendengki dan jangan suka iri. Iri dan dengki adalah bagian dari perbuatan iblis. Iri dan dengki adalah pertanda iman kita kurang sempurna. Alhamdulillah. Cukup? Ayo kita baca nanturnya. Bapak dibuka 138 halamannya, garis nomor 2 dari bawah. Bis. Ayo. Udruk wa amsik kullahilin wal hasad harim li'ir lil muslimin nafatas. Lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo. Sampai di sini mudah-mudahan kita mendapat kemurahan dari Allah. Iman kita makin sempurna. Sebagai tambahan cabang yang nomor 43, kita menjadi orang yang tidak iri dan dengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.